Oke, yuk Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Jadi selamat datang di Temu Pembaca Ide Bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara live. Beberapa orang mungkin saya udah kenal, tapi kebanyakan mungkin baru ketemu saat ini face to face. Nama saya Dani, dan salah satu topik yang paling sering dibaca itu adalah mengenai komisi sales. Jadi saya senang Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kita, dan semoga 2 jam ke depan kita bisa belajar sama-sama mengenai komisi sales ini. Oke. Jadi ada 3 area dalam merancang komisi sales Bapak Ibu nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mencatat, ya. Oh ya, ini by the way ini salah satu statistiknya Bapak Ibu. Jadi komisi sales itu di bulan lalu, Desember lalu itu ada 1.600 pembaca. Jadi rata-rata tiap bulan ini sekitar 1.500-an sampai 2.000-an pembaca untuk artikel ini aja. Jadi sekitar 51 pembaca per hari untuk artikel sales. Padahal idebisnis.com itu artikelnya banyak jenis gitu ya. Ada yang mulai dari leadership, teamwork, sales, memang service excellence dan sebagainya. Tapi memang yang top 10-nya itu adalah cara merekrut sales dan komisi sales. Itu paling sering dibaca sama pembaca kami di idebisnis.com. Jadi Bapak Ibu, karena paling sering dibaca di Desember lalu, saya pikir bagaimana cara saya mengucapkan terima kasih ya bagi para pembaca kita nih yang sering baca komisi sales. Terus kemudian saya pikir, udah kita buat webinar aja deh. Webinar supaya teman-teman bisa kita tampungkan sama-sama, kemudian kita bisa belajar sama-sama pada hari ini. Oke. Jadi ada 3 area dalam merancang komisi sales Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencatat, ada 3 area yang kita mau bahas pada hari ini. Pertama, mengenai sumbernya. Oke. Komisi sales itu ada variabel-variabel yang perlu kita pertimbangkan untuk merancang komisi sales. Bapak Ibu, saya bilang gitu, komisi itu model kayak seni sebenarnya. Kalau dia kebanyakan salesnya nggak jualan, kedikitan sales nggak jualan, harus ukurannya dosis harus pas. Dan untuk dosis yang pas itu kita perlu mengetahui apa saja sih sumber-sumber atau variabel-variabel yang perlu kita pertimbangkan waktu merancang komisi sales. Yang kedua adalah tipe-tipe salesnya nih. Pekerjaan salesnya ngapain aja, nanti kita bahas itu. Dan yang terakhir adalah kita bicara masalah formula komisi sales. Nah, ini penting. Kita awali dulu dengan sumber komisi sales. Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Oke. John Maxwell bilang seperti ini. By the way, Bapak Ibu mungkin tanya, kan John Maxwell itu kan leadership ya. Kok urusannya ke sales ya? Bapak Ibu di dalam John Maxwell Team itu banyak banget cabang. Jadi kayak bukan cabang olahraga ya, tapi kayak ada banyak banget fakultas-fakultasnya. Ada fakultas untuk public speaking, fakultas untuk market smart, disebutnya market smart, untuk sales dan sebagainya. Dan kita ambil yang applied leadership yang Bapak Ibu. Nah, sumber komisi sales kita awali dengan ini. All good sales commission plans stem from good job design. Semua rancangan atau struktur komisi sales yang baik berakar dari mana? Berakar dari rancangan pekerjaan yang tepat juga Bapak Ibu. Itu yang penting. Jadi untuk bisa merancang komisi sales yang tepat, kita perlu tahu dulu nih rancangan pekerjaan buat tim sales kita nih ngapain aja. Nah, kalau kita sudah jelas untuk hal itu, maka kita bisa maju lebih jauh terkait dengan formula-formulanya. Nah, pertanyaan kita adalah, Coach, kalau gitu apa nih good job design untuk salesnya? Apakah ini job description? Apakah ini job responsibility? Bisa jadi, tapi saya ada beberapa pointers buat kita semua. Good job design itu bicara soal apa aja sih, Coach? Bicara soal pertama kali cakupan pekerjaan. Cakupan pekerjaan. Kita pengen tahu apakah si sales ini pekerjaannya hanya berjualan, jagain pameran, atau dia hanya misalkan nerima order, atau dia masuk ke pasar yang baru, atau dia merebut kompetitor, atau dia sekaligus nagih, atau dia sekaligus ngurusin administrasi dan sebagainya. Kita perlu tahu dulu cakupan pekerjaan dari setiap sales ini.
Karena di setiap industri salesnya itu pasti pekerjaannya beda-beda tuh. Ada yang cakupan pekerjaannya banyak dari from 0 to 100, dari 0 sampai selesai. Ada beberapa sales yang hanya perlu ngerjain sebagian, kemudian sisanya ditangani oleh namanya sales admin, dan itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kedua, selain cakupan pekerjaan adalah terkait dengan tingkat tanggung jawab. Tingkat tanggung jawab dia. Apakah dia, misalkan contoh tingkat tanggung jawab itu terkait dengan apakah dia full time di tempat kita? Apakah dia ini boleh freelance di tempat kita? Atau dia part time? Jadi tingkat tanggung jawab ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Terkait dengan waktu dia di dalam perusahaan. Semakin dia full time tempat kita anggap bahwa tanggung jawab dia tempat kita itu full responsibility. Tapi itu terkait juga terkait dengan waktu Bapak Ibu. Jadi kalau ada salah-salah tertentu yang mungkin nggak full time tempat kita, dia bisa di tempat kita untuk pegang beberapa produk, kemudian tempat lain mereka pegang beberapa produk, atau mereka kerja hanya sebagian. Kadang-kadang seperti ini, 50% pekerjaan jadi sales, 50% pekerjaan yang lain dia jadi bagian yang lain. Itu ada loh seperti itu ya. Satu perusahaan yang saya temukan itu salesnya 50% megangin divisi lain, 50% dia bagian sales. Jadi pertama, cakupan pekerjaan. Kedua, tingkat tanggung jawab. Ketiga adalah tingkat kedekatan dengan customer. Kita perlu cermati itu. Seberapa dekat sales ini dengan customer yang kita miliki dalam perusahaan. Keempat, pengaruh sales terhadap goal profit perusahaan. Gitu ya. Semakin sales ini menyumbang omset bagi perusahaan, menyumbang profit bagi perusahaan, berarti rancangan komisi buat dia pun pasti lebih beda dibandingin hanya sales yang bahkan untuk membayar gajinya sendiri hasil penjualan nggak cukup. Jadi Bapak Ibu perhatikan itu baik-baik, pengaruh sales terhadap goal profit perusahaan. Kelima terkait apa Coach? Kelima terkait dengan siklus penjualan. Setiap industri beda-beda loh. Ada siklus penjualannya model kayak tiap hari pasti jualan. Ada yang jualannya mungkin sebulan hanya 2-3 kali. Ada yang bisa jualannya setahun hanya sekali 2 kali, atau bahkan 2 tahun sekali jualannya karena siklus penjualannya panjang, tetapi omsetnya langsung gede banget. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan itu. Jadi siklus penjualan itu sangat berpengaruh terkait dengan komisi sales yang kita mau rancang. Kalau siklus penjualannya pendek, bisa jadi nanti baik itu persentase maupun skema komisi terhadap gaji pokok itu bisa berbeda dari yang siklus penjualan itu bisa bulan-bulanan atau tahun-tahunan. Oke. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pertama cakupan pekerjaan, kedua tingkat tanggung jawab, ketiga tingkat kedekatan dengan customer, keempat pengaruh sales terhadap goal profit perusahaan, kelima siklus penjualan, yang keenam apa Bapak Ibu? Mengenai budget Bapak Ibu sendiri. Itu perlu diperhatikan tuh Bapak Ibu. Jadi kita mungkin mau menyamai komisi kita dengan perusahaan lain, oke, tetapi mungkin kita perlu perhatikan juga mengenai budget perusahaan kita. Nanti kita bisa tanya jawab di belakang Bapak Ibu, tetapi budget perusahaan itu sangat berpengaruh juga. Ya dibandingin nanti kita stres karena ternyata kalau kita bayar komisi gede-gede, kita nggak dapetin apa-apa. Kita perlu perhatikan juga mengenai budget perusahaan Bapak Ibu. Oke. Nah, komisi sales ini Bapak Ibu perlu selaras dengan desired behavior of the salesperson. Alias Bapak Ibu mau pakai komisi ini untuk memancing sikap atau memancing kinerja apa dari sales tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Saya punya komisi buat sales saya. Apakah ini hanya sekedar yang namanya hal yang sudah biasa dilakukan di semua perusahaan? Karena perusahaan lain punya komisi sales, maka saya juga mesti punya komisi sales. Atau Bapak Ibu
membuat komisi sales, merancang komisi sales untuk bisa mempengaruhi cara kerja dari sales. Menurut John Maxwell Team, komisi sales itu perlu selaras dengan sikap kerja maupun motivasi kerja dari salesperson tersebut. Kita pengen selarasin supaya bisa menciptakan. Itu yang penting Bapak Ibu. Tetapi setiap perusahaan di musim-musim tertentu, di tahun-tahun tertentu, di dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi punya tujuan yang berbeda dengan komisi sales. Jadi bayangkan komisi sales ini seperti pisau Bapak Ibu. Kadang-kadang pisau itu kita pakai untuk motong buah. Kadang-kadang pisau itu kita pakai buat yang namanya motong daging. Kadang-kadang dipakai untuk motong tali yang membuka peti atau membuka box gitu. Kadang-kadang pisau kita pakai untuk ngapain gitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu kita mau pakai sales commission ini untuk menciptakan apa nih dalam kinerja sales person kita sendiri Bapak Ibu. Ya, misalkan contoh, ada beberapa perusahaan yang merancang komisi salesnya di tahun 2021 untuk menambah market share. Menambah market share itu artinya dia mau menambah jumlah customer baru. Maka komisi salesnya, variabel yang dia pertimbangkan untuk merancang komisi salesnya adalah komisi salesnya besar untuk setiap customer baru. Itu Bapak Ibu. Tapi ada juga perusahaan lain yang merancang komisi salesnya untuk yang namanya penetrasi produk baru Bapak Ibu. Ada yang merancang untuk penetrasi produk baru. Market share dia sudah besar, tapi dia baru menciptakan produk baru ini. Oleh sebab itu, untuk setiap penjualan produk baru, maka si salesperson dapat komisi spesial. Setiap rancangan komisi sales perlu Bapak Ibu rancang sedemikian rupa untuk menciptakan, Bapak Ibu garis bawahnya, menciptakan kinerja dan cara kerja salesperson yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu ingin sales itu menambah customer baru, menambah market share, ya udah. Berarti ada komisinya dirancang khusus untuk market share. Kalau untuk penetrasi produk baru, rancang untuk itu. Untuk apa lagi, Coach? Untuk pengembangan customer. Ini bisa juga pengembangan customer maksudnya apa? Apa bedanya sama market share? Pengembangan customer ini bicara masalah customer-nya udah banyak, tetapi belinya segitu-gitu aja. Misalkan sales kita yang namanya si A, dia sudah punya 20 customer. Dan 20 customer itu beli terus secara rutin sama dia. Masalahnya, belinya segitu-segitu aja. Dan kita ingin sales ini berjualan lebih banyak kepada customer-customer yang sudah dia miliki saat ini. Nah, itu namanya pengembangan customer. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ini saya punya istilah yang lain, Bapak Ibu, namanya market share versus wallet share. Wallet dompet, Bapak Ibu. Jadi kalau market share itu nambah jumlah customer, kalau wallet share itu pengembangan customer. Intinya di dalam dompet customer itu masih ada duit buat kita gak? Nah, kita kembangin. Nah, bisa jadi Bapak Ibu merancang komisi sales untuk pengembangan customer. Atau yang keempat, pencapaian milestone. Milestone itu adalah model kayak apa ya? Model kayak titik rekor gitu Bapak Ibu. Ya, misalkan kita tahu nih sales kita kompetitif, kita bilang kalau kamu bisa mencapai customer yang ke 100, nanti kamu dapat komisi begini. Kalau kamu bisa capai customer yang 200, atau kamu bisa jual penjualan ke 1000 produk, yuk saya kasih kamu komisi ini. Bapak Ibu, dengan kata lain, di bagian pertama ini adalah komisi sales kita itu perlu kita rancang sedemikian rupa supaya bisa membantu Bapak Ibu menciptakan behavior, menciptakan cara kerja, menciptakan sikap kerja dari salesperson yang Bapak Ibu mau dorong mereka melakukan. Bisa menambah market share, bisa penetrasi produk baru, bisa pengembangan customer atau wallet share, atau pencapaian milestone tertentu, Bapak Ibu.
By the way, saya welcome untuk Bapak Ibu yang baru join. Kita sudah masuk. Nah, sebelum saya lebih jauh, Bapak Ibu, masuk ke poin yang kedua, terkait dengan tipe-tipe sales job, saya mau ulas sedikit apa yang pernah saya bahas dengan para klien saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat layar, ternyata kompensasi atau insentif sales, komisi sales, itu hanya berpengaruh sekitar 11,6% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di layar nih, pengaruhnya hanya 11,6%. Artinya Bapak Ibu, komisi sales itu berpengaruh. Ini kan satu riset yang dilakukan oleh Doyle sama Saviro dan dipublish di Harvard Business Review. Komisi sales itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada komisi sales. Bapak Ibu lihat di atasnya ada apa Bapak Ibu? Ambisi mencapai target, dan paling atasnya itu adalah apa? Kejelasan tugas penjualan. Jadi mau komisi secanggih apapun, kalau kita sebagai owner, kita tidak memberikan tugas penjualan yang tepat atau yang jelas kepada sales kita, maka komisinya itu model kayak pisau, tapi si salesnya bingung mau pakai pisau ini buat apa. Nah, saya berikan contoh. Bapak Ibu kita lihat di layar berikutnya. Nah, ini satu slide yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih jauh mengenai komisi sales. Jadi, kejelasan tugas itu ternyata jauh lebih penting dibandingin komisi sales untuk membuat sales team kita jauh lebih efektif dalam berjualan. Nah, kita lihatlah ada satu orang yang namanya Nicholas. Jadi Nicholas ini pertama kali kerja di perusahaan A. Kalau Bapak Ibu lihat. Di perusahaan A, produknya yang dia jual adalah team assessment. Jadi di perusahaan HRD ini ceritanya, perusahaan HRD. Kemudian Nicholas ini di perusahaan HRD ini dia kasih tugas nih, produk kamu adalah team assessment. Kamu hanya jualan yang namanya penilaian teamwork, team assessment buat perusahaan-perusahaan. Pengen tahu perusahaannya kompak atau enggak dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Dan target marketnya di perusahaan A, bosnya ini mendefinisikan jelas. Target market kamu adalah kamu jualan ke HRD ini, kamu jualan ke perusahaan jenis ini, kamu jualan ke perusahaan multinasional dan sebagainya. Strategi penjualannya konsisten. Nicholas cuma dikasih 2 tipe produk untuk 2 target market. Jelas nih, kamu hanya jualan A dan B dan jenis-jenis pelengkapnya gitu untuk 2 target market. Komisinya Bapak Ibu perhatikan, komisinya itu persentase flat. Jadi komisinya ini bukan komisi yang gimana gitu, tapi komisinya persentase flat aja. Bapak Ibu, di perusahaan A, si Nicholas gimana? Hasilnya adalah melampaui target 4 tahun berturut-turut. Jadi bayangin Bapak Ibu, misalkan 2010 dia nyampe target, 2011 dia nyampe target, 2012 dia nyampe target, 2013 dia nyampe target, 4 tahun berturut-turut dia nyampe target. Melampaui target bahkan. Kemudian biasanya kalau sales udah bagus, sales udah jualan bagus, biasanya dia apa Bapak Ibu? Kadang-kadang suka dibajak tuh sama perusahaan lain. Nah, si Nicholas ini dibajaklah ke perusahaan B. Dia pindah ke perusahaan B, Bapak Ibu. Nah, di perusahaan B dia gimana? Di perusahaan B, bosnya ini baru buka perusahaan. Bosnya ini ambisius, tapi belum benar-benar lakukan bisnis planning dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Nicholas di perusahaan B, produknya berubah-ubah. Bosnya bilang ke Nicholas, Nick, apa yang kamu bisa jual, saya buatin. Jadi produknya bukan, kalau di perusahaan lama dikasih tahu produknya hanya ini, di perusahaan B enggak. Mau kayak Nicholas nih, cakupan pekerjaan nambah. Bukan hanya dia hanya jualan, tapi cakupan pekerjaan adalah dia juga product development. Karena bosnya bilang, apa saja yang kamu bisa jual, saya buatin. Target marketnya juga tidak didefinisikan dengan jelas sama buat Nicholas. Strategi penjualan berubah-ubah. Tergantung sama kesempatan atau owner lagi suka apa. Komisinya Bapak Ibu, di perusahaan B, komisinya ini jauh lebih besar. Dan ada insentif klien baru lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasilnya, Nicholas resign. Setelah 1,5 tahun dia gagal melulu. Jadi Bapak Ibu,
kembali kita mau bilang bahwa kejelasan tugas penjualan itu akan mengalahkan komisi sales. Jadi Bapak Ibu yang sedang menonton webinar ini dan sama-sama di dalam temu pembaca ini, Bapak Ibu, selain kita bicara komisi sales pada hari ini, yuk saya ajak Bapak Ibu coba merenungkan. Di perusahaan Bapak Ibu lebih cenderung seperti perusahaan A atau seperti perusahaan B. Kalau Bapak Ibu cenderung bilang, saya udah perusahaan A, bagus. Oke, Bapak Ibu tinggal gas sedikit, kemudian Bapak Ibu bisa lewati 2021 ini dengan cemerlang, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bilang, kok saya kayak masih perusahaan B deh. Nah, kalau Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu perlu melihat area-area di mana Bapak Ibu bisa memperkuat dan memperjelas tugas dari sales tersebut. Kalau mau bicara lebih lanjut, nanti bisa bikin janji sama saya, nanti tinggal kontak ke tim saya, nanti kita buat janji sama-sama ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk sumber komisi sales.